Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan e-learning bagi dosen. Dan video ini akan saya bagi ke beberapa bagian. Dan video pertama ini, saya akan menjelaskan cara membuat dan mengatur tampilan halaman mata kuliah e-learning. Caranya, pertama klik dulu tombol masuk untuk masuk ke akun e-learning Anda sebagai dosen atau sebagai admin. Lalu, isi kolom username dan passwordnya dan klik tombol masuk. Nah, setelah berhasil masuk, maka akan tampil halaman dashboard. Di bagian atas kanan sudah tampil nama akun e-learning Anda. Kalau nama akun e-learning diklik, akan tampil beberapa menu utama, seperti menu dashboard untuk kembali ke halaman dashboard, ada menu profil untuk melihat profil, ada menu nilai-nilai untuk melihat daftar nilai, ada menu pesan-pesan untuk berkirim pesan, dan ada menu preferensi untuk mengubah profil atau mengubah password, dan ada tombol keluar untuk keluar dari akun e-learning, dan ada menu ganti peran menjadi untuk mengubah peran kita, misalnya dari dosen menjadi pengajar. Oke, di video pertama ini saya akan menjelaskan cara membuat mata kuliah baru. Caranya, klik menu daftar mata kuliah yang tersedia, yang ini, menu daftar mata kuliah yang tersedia. Nah, maka Anda akan melihat daftar beberapa mata kuliah yang sudah tersedia. Dan untuk membuat mata kuliah baru, Anda harus mengklik tombol tambah mata kuliah baru. Nah, saya klik tombol tambah mata kuliah baru. Nah, maka akan tampil halaman tambah mata kuliah baru. Di halaman ini, Anda harus mengisi kolom nama lengkap dengan nama mata kuliah yang ingin dibuat. Misalnya, media pembelajaran. Lalu isi kolom nama singkat kursus dengan nama mata kuliahnya juga. Misalnya saya akan copy paste saja. Lalu kategori mata kuliah dibiarkan saja, keterlihatan kursus juga dibiarkan tampilkan ya. Nah, kemudian tanggal mulai kursus diatur sesuai dengan tanggal mulainya perkuliahan, yaitu pertemuan pertamanya tanggal berapa. Misalnya tanggal 3 September 2020 jam 7 misalnya. Nah, 00 ini adalah menitnya, misalnya jam 7.30. Nah, ini tanggal pertemuan hari pertama kuliahnya. Kemudian tanggal akhir kursusnya diatur, bisa ya, diaktifkan dulu ini, diatur dengan tanggal berakhirnya perkuliahan, yaitu tanggal akhir semester misalnya. Misalnya tanggal 15 Desember misalnya akhir semesternya. Atau bisa juga dinonaktifkan seperti ini supaya mata kuliahnya tidak berakhir ya. Nah, kemudian nomor ID kursus dikosongkan saja. Lalu di kolom ringkasan kursus bisa diisi dengan deskripsi mata kuliah. Misalnya Bapak bisa mengambil dari file RPS. Nah, ini di copy saja deskripsi mata kuliah yang di RPS, lalu dipaste ke kolom ringkasan kursus. Nah, seperti ini. Kemudian ada menu file ringkasan kursus. Nah, menu ini bisa diisi dengan gambar yang memvisualisasikan mata kuliah, atau bisa juga dikosongkan. Nah, misalnya kalau ingin diisi, klik ikon filenya. Nah, lalu klik menu upload a file, lalu klik tombol choose file. Nah, kemudian pilih file gambar yang ingin jadikan ilustrasi mata kuliahnya. Misalnya saya akan pakai gambar yang ini misalnya. Nah, kemudian klik tombol open. Nah, lalu klik tombol upload this file. Nah, sekarang sudah proses mengupload file gambarnya. Nah, sekarang sudah berhasil mengupload file gambarnya. Sudah bisa kelihatan gambarnya di kolom filenya. Selanjutnya, ada menu format kursus untuk mengatur tampilan kursus. Nah, diklik format kursusnya. Di sini ada menu format. Kita bisa memilih format kursusnya. Pilih saja antara format topik dengan format mingguan. Kalau format topik berarti nanti mata kuliahnya itu dibagi ke beberapa topik. Nah, kalau format mingguan berarti nanti mata kuliahnya itu dibagi ke beberapa mingguan, sesi pertama atau minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Nah, misalnya saya akan pilih format mingguan saja. Kemudian jumlah bagian, dipilih berapa sesi perkuliahannya. Misalnya perkuliahannya 16 pertemuan. Nah, misalnya saya pilih 16 sesi ya. Kemudian bagian yang disembunyikan, ini dibiarkan saja. Nah, kemudian tata letak mata kuliah, ini misalnya dipilih tampilkan semua bagian pada satu halaman. Jadi 16 sesi mata kuliahnya itu ditampilkan dalam satu halaman saja. Nah, kemudian di menu tampilan diklik
Nah, di sini kita bisa mengatur pemaksaan bahasa, misalnya kita buat Indonesia, jumlah pengumuman dibiarkan saja, tampilkan peringkat ke siswa dibiarkan, tampilkan laporan aktivitas ini dibuat iya saja ya. Berkas dan unggahan, di sini kita bisa melihat bahwa ukuran upload maksimum untuk mata kuliah itu hanya 128 MB. Jadi di atas file yang diupload di atas 128 MB itu akan tertolak, tidak akan bisa diupload di mata kuliah e-learning ini. Nah, ini pengaturannya biasanya di server ya, maksimalnya. Kemudian untuk menu completion tracking dipilih ya saja, nanti fungsinya untuk men-tracking atau melihat progres belajar siswa. Kemudian di menu grup ini dibiarkan saja seperti ini. Kemudian ada menu penamaan ulang peran, misalnya kita akan ubah kata Anda untuk pengajar menjadi dosen, dan kolom kata Anda untuk siswa misalnya jadi mahasiswa. Nah, supaya nama pengajar diubah menjadi dosen, istilah siswa diubah menjadi mahasiswa. Kemudian di menu tag ini kosongin aja. Selanjutnya klik tombol simpan dan kembali. Kalau simpan dan kembali berarti kita simpan pengaturan mata kuliah baru ini dan kita kembali ke daftar mata kuliah. Kalau simpan dan tampilkan berarti kita simpan pengaturannya dan mata kuliah yang sudah dibuat langsung ditampilkan. Misalnya saya akan klik tombol simpan dan kembali saja. Simpan dan kembali. Nah di sini Bapak sudah bisa melihat nama-nama mata kuliah yang sudah dibuat. Tadi saya baru membuat mata kuliah media pembelajaran. Nah, ini adalah ilustrasinya tadi, gambar ilustrasinya. Dan ini adalah deskripsi singkat mata kuliahnya. Tadi ada deskripsi. Nah, ini. Nah, kemudian jika Bapak ingin membuat mata kuliah baru lagi, tinggal klik tombol tambah mata kuliah baru. Nah, dan untuk melihat isi mata kuliah ini, nah klik nama mata kuliahnya. Nah, maka akan tampil halaman mata kuliahnya. Nah, ini halaman mata kuliahnya. Nah, halaman mata kuliah ini terbagi ke beberapa sesi. Nah, karena tadi saya membuat waktu mulai perkuliahannya, pertemuan pertamanya adalah 3 September, maka sesi pertama di sini tulisannya 3 September. Nah, kemudian ini pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga, dan seterusnya. Dan ini halaman mata kuliahnya masih kosong, masih perlu diisi. Dan peserta mata kuliah ini juga masih kosong, belum ada peserta mata kuliahnya. Nah, selanjutnya saya akan mengatur dulu peserta mata kuliahnya ya. Nah, cara mengatur peserta mata kuliahnya, klik ini menu peserta. Nah, kalau menu peserta ini tersembunyi seperti ini, nah klik dulu garis tiganya lalu klik menu peserta. Nah, kemudian Bapak klik tombol enroll users untuk mendaftarkan pesertanya. Nah, klik tombol enroll users. Nah, kemudian misalnya Bapak ingin menambahkan dosen. Nah, berarti pilih assign role-nya ini dosen. Nah, kemudian di kolom cari ketik misalnya saya ingin menambahkan Bapak Muhammad Sarip Sumantri. Nah, misalnya ini. Nah, oke, ini M-nya kayaknya double ya. Nah, ini misalnya sudah dapat. Nah, klik. Nah, di sini select user sudah terpilih ya. Nah, ini perannya sebagai dosen, lalu klik tombol enroll users. Nah, maka peserta mata kuliah ini sudah bertambah satu pengguna terdaftar. Di sini bisa dilihat. Nah, ini namanya Prof. Dr. Sarip Sumantri, perannya sebagai dosen. Nah, sementara yang berperan sebagai mahasiswa belum ada. Nah, bagaimana cara menambahkan mahasiswa? Bisa juga dengan enroll users, tetapi sebenarnya itu terlalu melelahkan atau menyita waktu. Jadi kita biarkan saja mahasiswa yang mendaftarkan diri mereka sendiri ke mata kuliah ini. Caranya dengan memberikan mereka password. Nah, dari mana kita mengetahui password mata kuliahnya? Nah, caranya itu Bapak klik ikon Gerinda ini. Nah, di sini di atas tombol enroll users ada ikon Gerinda. Nah, kemudian di sini ada menu pendaftaran mandiri. Nah, ini kita klik supaya mahasiswa nanti bisa mendaftar secara mandiri. Pendaftaran mandiri. Nah, kemudian, nah ini kita isi dulu ya. Nama instannya misalnya pendaftaran mandiri. Pendaftaran mandiri. Nah, ini kolom nama instan khususnya kita isi ini. Pendaftaran mandiri. Izinkan pendaftaran yang telah ada ya. Izinkan pendaftaran baru ya.
kunci pendaftaran. Nah, di kunci pendaftaran inilah Bapak tetapkan apa password untuk mendaftar di mata kuliah ini. Caranya, klik ikon pensilnya. Nah, kemudian Bapak ketik kunci password pendaftarannya, misalnya media pembelajaran 2020. Nah, ini media pembelajaran 2020. Jadi nanti mahasiswa yang mengisi media pembelajaran 2020 di kolom password mata kuliah, maka dia akan terdaftar di mata kuliah media pembelajaran ini. Nah, ini dibiarkan saja pengaturan yang lain. Nah, selanjutnya klik tombol simpan perubahan. Oke, nah ini sudah selesai membuat password mata kuliahnya. Nah, begitulah Bapak cara membuat mata kuliah baru, yaitu tadi mata kuliah media pembelajaran, kemudian cara menambahkan dosen ke mata kuliah tersebut, dan cara mengatur password pendaftaran untuk mata kuliah e-learning. Oke, selamat mencoba. Selanjutnya, cara mengisi halaman mata kuliahnya akan saya jelaskan di video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.